وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى ولكن إنما يكون ذلك في نادر من الأحوال مع شواذ من الناس قل فيهم الخير وضعفت منهم العقول وغلبت عليهم الجهالة والحماقة مع شراسة في طبائعهم وسبوعية في نفوسهم فلا ينبغي الأخذ بغير الرفق واللطف إلا مع من هذا وصفه على قصد استصلاحه والاستكفاف بشره وفساده وعلى ذلك ينزل ما أخذ به بعض الأكابر من ترك الرفق في بعض الأحوال مع بعض الناس. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Abu Hisham al-Habibullah al-Haddad radhiyallahu amin. Al-fasl ar-rabi' wal 20 fasal ke-20. Ketahuilah bahwa malakut dalam segala urusan itu adalah satu hal yang dianjurkan, perkara yang memang seharusnya dilakukan baik secara syariat maupun secara akal. Mau kerja, maka lemah lembut di dalam melayani pembeli itu penting. Mau dakwah, lemah lembut di dalam menyampaikan ajaran hak itu adalah penting. Mau dia sebagai dokter, lemah lembut terhadap pasien itu adalah penting. Mau dia sebagai pemimpin negara, lemah lembut terhadap rakyat itu adalah penting. Nah, secara syariat lemah lembut itu memang ajaran. Secara akal lemah lembut itu adalah logis. Karena itu segala urusan kebaikan tidak mungkin akan bisa dicapai dengan cara kecuali dengan lemah lembut. Tidak dicapai kecuali dengan lemah lembut. Ketika manusia itu kasar, maka akan gagal apapun. Anda misal jualan makanan, Anda penyuguhan kasar, tangan ini, nah double misalnya. Mungkin tidak mau ada makanan tidak dari situ. Dokter ahli tapi kasar cara penanganannya, mungkin tidak mau. Apalagi urusan agama, apalagi urusan agama. Hadapi semuanya itu dengan lemah lembut. Itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan orang-orang ahli hikmah, orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita dengarkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi. Fabima rahmatin min Allah dengan rahmat yang Allah penuhi di hati kamu wahai Muhammad, lintahum, kamu bersikap lembut terhadap mereka, walaupun mereka kasar terhadap Anda. Walaupun tafadhal ghalidhal qalbi, kalau kamu itu kasar, kaku hati kamu, lan taqdu min hawlik, mereka semuanya akan menghindar dan akan menjauh dari mereka. Subhanallah, musuh saudara bisa ditaklukkan dengan akhlaknya Nabi SAW. Pendukung utama. Faidah tadi idfa' billati ya ahsan. Faidah tadi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Muhammad, tolaklah mereka, balaslah mereka, jawablah mereka dengan yang terbaik.
bukan hanya baik, yang terbaik. Nanti kamu akan dapatkan mereka yang asalnya musuh kepada kamu menjadi pecinta berat kepada kamu. Sadiqun, wajah dari kepada wali kan, amin. Sadiqun, jadi Allah juga berfirman dalam Al-Quran mengajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khudil afwa, ambillah sifat al-afwa, memaafkan atau mudah, jangan kaku-kaku, ya. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan untuk melakukan kebajikan, ya. Wa'rid 'anil jahilin, tinggalkan daripada meladeni orang-orang yang bodoh. 3 hal ini dalam segala hal buat mudah. Jangan kamu buat orang tadi itu keberatan. Namanya al-yusuf. Yassiru wala tu'assiru. Atau afu juga maafkan. Jangan membalas orang yang jahat dengan kejahatan. Misal ada sholat yang bagus ya, tapi panjang yang dibaca surat Kahfi. Besok tobat ya, mau sholat berjamaah. Ambil yang sekiranya mudah. Ya jangan terlalu pendek. Inna a'tadal kautsar. Jangan juga terlalu panjang. Tapi yang sekiranya orang bisa menikmati sholat berjamaah. Majelis taklim bulannya jam 10 malam saya. Insya Allah tobat akan hadir selesai. Yang sekiranya orang ingin untuk menghadiri kembali berikutnya. Ini afu, ini afu namanya. Dalam segala hal ajarkan supaya orang itu mudah senang, senang melakukannya. Atau maafkan orang itu. Antafu aman dolama. Orang yang mendolimi kamu, wahai Muhammad, balaslah dengan maaf. Ya. Padahal kamu mampu untuk membalas dia. Kamu bisa mampu balas dia. Kenapa? Oh ini jenderal. Lawang kamu tadi itu ada presiden. Lawang kamu itu orang kaya. Kamu bisa membalas dia. Kalau dia orang yang cacat misalnya, kamu bisa mengajar dia. Tapi justru kamu maafkan dia. Antafu aman dolama. Waktu dia menghalaman, kasih orang yang justru menghalang-halangi kamu. Bantu orang yang sekiranya menghalang-halangi kamu. Tetangga yang jahat sama kamu, kamu kasih hadiah. Orang yang nyaci kamu, kamu kasih hadiah. Orang yang merugikan kamu, kamu tolong dia. Ini kelas itu. Itu orang Nabi dididik oleh Allah dengan pendidikan yang paling istimewa. Dan dari Rabbi fa'asana tadi. Wa antasila maqta'ak, sambung orang yang memutus hubungan dengan kamu, apalagi family. Apalagi nanti nggak nyapa dengan kamu. Kamu yang nyapa pertama. Memutus hubungan, kamu yang menyambung kembali. Kalau kamu salah ya saya akan salah. Kalau dia baik ya saya akan baik. Dan gitu. Dan dia baik dia. Jadi luar biasa pendidikannya. Ya, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Anda lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab dulu yang bencinya sama Nabi seperti ini. Bencinya sama Rasulullah luar biasa. Dan rencana terakhir itu mau menghabisi Nabi. Saya ketemu dengan seorang, mau kemana? Mau ke Muhammad, mau sekalian beres. Ini kok bingung sama Muhammad. Itu adiknya kamu sekarang berpengaruh. Dia dan ada di Muhammad itu dia Muhammad. Oke. Pulang. Langsung didorong sama adiknya.
Sehingga Umar itu istimewanya keras. Cuma kalau dibacakan Al-Quran langsung lemes. Keras apapun, emosi apapun, kalau mendengar Al-Quran langsung dia dari itu lalu sudah. Kebetulan saudaranya lagi baca Al-Quran sama suaminya. Sehingga Umar sudah emosi berat. Dia lihat apa itu? Ini Al-Quran. Mana? Kamu lihat? Tak boleh. Tak boleh itu. Sampai akhirnya dibacakan teman, baca. Ketika dibacakan Al-Quran surat Toha, langsung lemes ya. Gimana kepada Muhammad? Akhirnya berangkat di sana. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, ayyid al-Islam di ahadi umarain. Allah perkuat Islam dengan salah satu dua umat. Ada Umar yang terkenal di situ musuh Islam. Ada Umar bin Khattab, ada Amr bin Hisham. Amr bin Hisham Abu Jahal. Karena hidayahnya itu lebih Umar. Waktu ketok, waktu itu muslimin masih sembunyi-sembunyi. Tanya siapa? Umar. Kelihatan Umar bingung semuanya. Tegar di habis. Di sini ada Sayyidina Hamzah. Ya aku nggak lagi. Hamzah bangun. Kata Nabi saya buka. Dibuka. Mana Muhammad? Hamzah dibuka. Ada apa? Sayyidina Hamzah. Asadullah al-Ghalib ya. Kata Nabi Hamzah, ya Rasulullah, datang langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Dan akhirnya bagaimana Sayyidina Umar menjadi pembela utama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya menjadi mertua Rasulullah SAW. Putrinya Hafsah menjadi istrinya Nabi SAW. Ya, dengan akhlak semua bisa diatasi. Dengan lemah lembut semua bisa diatasi. Api yang panas yang membakar ternyata mati dengan air yang dingin. Mati dengan air yang kemudian waktu berurfi ajak orang itu untuk berdoa kebaikan. Dan kadang-kadang kita ini merasa bahwa kita ini menjadi orang yang hina kalau mengajar. Mengajar itu kemuliaan. Aja orang di masjid, aja orang majlis taklim, aja penting. Kenapa majlis taklim kok sedih? Kenapa sholat berjamaah kok sedih? Karena nggak ada aja. Tapi diskotik kok rame. Karena banyak yang ngajar. Kita harus bisa mengajak. Ajak manusia itu berbuat kebajikan. Nabi itu saudara tidak pernah menolak semua yang minta bantuan kepada dia. Kalau lagi ada diselesaikan seluruhnya. Kalau nggak ada, orang di sekitarnya, ayo bantu saudara, yang kesempatan. Ayo urunan, bahasa kaki, patungan. Dan begitu banyak orang punya hajat bisa terselesaikan dengan misalnya Rasulullah. Kenapa? Mengajak orang, ayo bantu. Gak ada yang berat saudara, kalau memang bantu semuanya. Oh perlu duit satu miliar misalnya. Perlu duit 1 miliar. 1 miliar itu kalau dibagi orang 10 yang kaya 100 juta. Oh nggak mampu orang 20 50 juta. Oh nggak mampu orang 40 berarti 25 jutaan. Oh nggak mampu orang 160 berarti 12,5 jutaan. Ya repotnya. Masa 80 nggak ada orang 1 juta ya?
yang mau mengeluarkan 12,5 juta. Disinilah yang menggiring, yang mengajak orang ini yang nggak ada. Lah kalau apa katanya satu orang, ya benar. Nggak mungkin. Ada orang punya utang 100 juta, orang soleh yang harus dibantu. Ayo utang orang 100 juta. Oh nggak bisa, ayo orang 200,5 juta. Oh nggak bisa, orang 400, ayo 250 ribuan. Nggak bisa, nggak berat. Tapi kalau itu biar orang ini yang menyelesaikan, dia nggak bisa. Karena itu, kalau kita tidur bersama, insya Allah nggak ada orang muslim ini yang punya hajat bisa terselesaikan itu semua. Wa'arid al-jahilin, tinggalkan untuk meladeni orang-orang yang bodoh. Saudara, meladeni orang bodoh. Meladeni orang yang bodoh itu bodoh, saudara. Karena itu, lakal jahil tatakallam al-himar wa jasadak al-jidah. Orang yang nggak ngerti itu kalau bicara seperti himar, asal mak begitu aja. Kalau diam, dia nggak manfaat juga, seperti dinding masih ada manfaatnya, bisa dibuat senden. Karena itu nggak perlu diladeni orang yang nggak ngerti. Sehingga kamu akan meladeni berbicara kepada orang yang manfaat. Pembicaraan kamu bisa manfaat bagi dia, atau kamu bisa mengambil manfaat daripada dia. Gitu. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. La khair, tidak ada baiknya dari banyaknya obrolan manusia, tidak ada baik. Berarti banyak jelek obrolan manusia. Illa kecuali, ini pasti baik. Obrolan manusia, mau rapat, mau seminar, mau apa aja, nggak ada baik. Yang jadi otot-ototan nanti semuanya. Illa kecuali man amara bisadaqah. Ayo ngajak orang untuk bersedekah, mencarikan solusi untuk menutup semua hajat orang yang perlu. Au ma'rufin, atau ngajak orang berbuat baik. Ayo ngajak orang moga, ngajak orang tadi itu sholat, ngajak orang ibadah, ngajak orang itu sunnah Nabi. Au islah bainan nas, berbicara, ngobrol, rapat, minat bagaimana mendamaikan manusia kaum muslimin yang setiap saatnya bergesekan. Urusan gunung rame, urusan maulid rame, urusan ini rame, antara organisasi rame. Apa ya? Bicara dari mana caranya untuk berislah kaum muslim? Itu aja kalau ngobrol. Kalau nggak difitnah kemana? Allah juga menfirmankan dalam Al-Quran, apabila Allah itu sifatnya wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan ay tawadhu'an. Hamba-hamba Allah. Perhatikan, semua hamba Allah atau orang kafir. Bumi ini milik Allah. Tapi ada beberapa bangunan disebut Baitullah. Itu namanya idhafah syirik. Dinisbatkan kepada Allah untuk kemuliaan di tempat, sehingga nggak boleh dinajisi di tempat, sehingga nggak boleh bicara dunia di tempat, sehingga orang yang haid, orang yang junub nggak boleh duduk ada di tempat. Itu adalah syirik, wajib dimuliakan di tempat. Kenapa? Karena dinisbatkan ini bangunan milik Allah, Baitullah. Paham ya? Kitab itu banyak, sudah banyak. Tapi ada disebut Kitabullah, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ harus punya wudhu. Orang yang junub nggak boleh baca, kalau bisa huruf. Orang yang haid nggak boleh baca, ya, dan seterusnya. Wajib untuk dihormati. Ada di antara hamba Allah disebut ibadullah atau ibadur rahman, hamba pilihan Allah, wajib dihormati, wajib dimuliakan. Nah ini hamba pilihan Allah. Cirinya bagaimana di antaranya? Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan.
jalan di atas bumi nggak ada kecokaan, nggak merasa dirinya paling alim, nggak merasa dirinya paling afdol, nggak merasa dirinya paling suci, nggak merasa dirinya paling hebat, nggak merasa dirinya dia menjadi hamba yang tawadhu, dia merasa yang banyak salah, dia merasa yang banyak keliru, dia merasa banyak dosa. Ini berlaku. Wa idza khatabahum jailuna qalu salaman. Di antara sifat itu kalau diajak bicara oleh orang yang bodoh, dicaci kah, dikritik kah, dijelek-jelekkan kah, kalau selama dia mengatakan aku cari selamat. Artinya apa? Saya nggak akan nyaci seperti kamu, saya nggak akan menjelekkan seperti kamu, saya nggak akan bicara kotor seperti kamu. Dan seterusnya ada sifat-sifat mereka tadi itu. Kalau Rasulullah SAW, seperti Nabi SAW, Inna Allah rafiqun yuhibbul rifqa fil amri kulli. Allah itu lemah lembut, dan Allah juga cinta dengan sifat lemah lembut dalam segala urusan. Amin. Misal, ini bumi siapa? Langitnya siapa? Bulan, matahari, bintangnya siapa? Yang kamu hirup oksigen milik siapa? Kamu minum air milik siapa? Yang kamu makan rizkinya siapa? Semua yang kamu lihat ini makhluknya siapa? Semua yang ada di diri kamu semuanya adalah anugerah siapa? Allah. Bisa. Kalau kamu melihat maksiat, saya butakan dalam keadaan yang buta ini. Kalau kamu tadi itu melangkahkan kaki ke tempat yang jauh Allah, selalu bukan kamu. Tidak ada jalan semuanya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala masih ngajak kita untuk bertobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat. Wah, tak ampuni dosa kamu, tak kasih pahala, tak. Allah itu lemah lembut, senang dengan sikap lemah lembut. Senang dengan sikap lembut dalam segala hal. Dan Nabi SAW bersabda, Inna Allah maka rizqu fi syai'in illa zana. Tidak ada sifat lemah lembut itu pada satu perkara kecuali akan menghiasinya. Jadi katakan kadang-kadang restorannya bagus, makanannya bagus, tapi pelayanannya nggak bagus, kasar, ya orang nggak mau di situ, gitu ya. Kadang-kadang restorannya biasa, makanannya biasa, tapi pelayanannya bagus, orang senang. Ini lemah lembut itu tidak ada pada sesuatu masalah kecuali akan menghiasi. Dalam dakwah juga begitu. Dalam dakwah juga begitu. Wala usia syai'in illa syana. Dalam lemah lembut itu tidak dicabut dari segala sesuatu kecuali akan menjadi cacat, walaupun baik. Walaupun baik. Obat itu kalau misalnya pahitnya terlalu tidak akan senang. Ya kadang-kadang ada manisnya. Obat itu kalau terlalu keras, walaupun cepat sembuhnya, nggak terlalu senang juga. Ya, yang sekiranya bisa diterima oleh tubuh kita. Sakitnya sembuh, tapi lambungnya naik, ya sama aja. Jadi segala sesuatu itu adalah yang sekiranya lemah lembut. Itu motong kambing bagus, tapi lemah lembut dalam memotongnya, dalam arti cari pisau yang tajam. Kemudian sikapnya dalam tidak potongannya itu akan menjadi satu hal yang menghiasi, ya? Bukan hanya kepada manusia, walaupun kepada binatang. Allah kepada Islam alat bijak. Kalau ia kamu pak sulit hal seterusnya. Lemah lembut itu apa sih artinya? Yang dimaksud lemah lembut ini apa artinya? Dibiarkan orang maksiat, dibiarkan orang berbuat dosa, dibiarkan orang bersalah,
muhawalatul umur wal akhdhu fiha bil lutfi wal yusri wal wadari wal du'ala. Orang mengusahakan dalam segala urusannya dengan mudah. Yang sekiranya orang itu menerima dengan mudah. Ibarat pelajaran itu murid akhirnya senang dengan tenang, penuh dengan kearifan. Ini namanya apa tadi itu? Al-lutuf. Ini namanya al-lutuf. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, "Ma khuyira baina amrayn." Nabi itu ma khuyira baina amrayn ila khara isar wa ma mana dia berkhidmat. Dan karena iklan karena ada nasihat. Tidaklah Nabi itu diberikan dari dua perkara kecuali milih yang paling mudah. Nabi itu cari yang paling mudah untuk dilakukan oleh umatnya. Untuk pribadi, kalau yang mengikuti sholatnya Nabi ya panjang. Tapi kalau untuk umatnya paling mudah. Paling mudah ini bukan berarti yang paling paling mudah ini bukan berarti yang paling untuk kita remehkan, bukan. Mudah dilakukan, tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Itu dipilih teman. Ini catatan bukan perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosa, Nabi paling jauh dari perbuatan itu. Nggak ada Nabi bicara apa-apa. Untuk sementara nggak apa-apa. Dosa sedikit kecil nggak apa-apa. Nanti kalau nanti nggak mau lu kamu ajak. Nggak boleh. Kalau dosa harus dijauhi. Tapi kalau bukan dosa, baru kita bisa kompromi. Kita masih bisa toleran. Tapi kalau perbuatan dosa, nggak boleh ditoleran. Nggak boleh ditoleran. Karena dosa itu begini, saudara. Kita harus paham. Dosa itu ke hati. Reaksinya seperti racun kepada hati. Ulangi aja. Dosa itu ke hati. Reaksinya seperti racun kepada hati. Ada yang langsung membuat badan mati, atau lumpuh, atau sakit. Dosa ke hati begitu. Ada yang bisa jadi kufur, alhamdulillah. Ada yang bisa jadi gelap hati, ada yang bisa sakit hati. Sebagaimana kita tidak bisa kompromi dengan setetes aja racun, maka jangan pernah kompromi sedikit aja dosa. Kenapa? Karena bisa merusak hati kamu. Orang mukmin akan menjaga hatinya jangan sampai kena penyakit dosa lebih daripada orang yang sehat menjaga badannya jangan sampai kena racun sehingga jadi sakit. Paham ya? Api besar bahaya kalau misalnya potong api kecil dari rokok misalnya, apakah tidak perlu kita hindari? Bukan api besar nggak apa-apa, panas juga, membakar juga, melukai juga, kita akan menghindar dari api sekecil apapun. Begitu juga dosa. Jangan sampai kamu tadi itu menganggap itu kecil. Kalau dosa itu adalah berbahaya. Ini pertama. Untuk yang kedua, dosa kecil itu akan menjadi besar kalau ada istighfar. Bertasabuh hainan wa hainan wa Allah. Bertasabuh hainan wa Allah azim. Wa hiya indallah. Bertasabuh hainan wa Allah azim. Kamu anggap kecil, tapi itu adalah besar di sisi Allah. Kamu anggap kecil, tapi itu besar di sisi Allah. Istighfar, saudara, istighfar, meremehkan, menganggap kecil, istisghar, itu akan menjadi dosa besar. Itu akan menjadi dosa besar. Bukan karena dosanya, tapi istisgharnya. Contoh. Ada prajurit ketika ketemu dengan komandan,
Yang asalnya harus berdiri siap gerak tapi dia duduk. Kesalahan ini bukan kesalahan seperti melakukan kriminal, tapi sebagai prajurit kepada atasan, dia nggak boleh meremehkan. Dia harus berdiri siaplah. Kalau enggak, maka di situ ada hukuman. Di situ ada teguran. Di situ ada mungkin dia dituruti jabatannya. Begitulah juga kita. Ketika ada larangan Allah, jangan kamu di situ ada istiswar remehkan, maka akan lebih besar. Itu Nabi katakan la shaghira ma isra. La shaghira ma isra. Karena ada istighfar di situ istiswar. Yang ketiga, jangan menilai kesalahannya, tapi nilai kepada siapa Anda bersalah. Jangan menilai kesalahannya, tapi kepada siapa Anda bersalah. Anda meludahi orang itu paling dipiring, hukumnya ringan sekali. Tapi kalau yang Anda ludahi presiden, lain lagi. Itu bisa bertahun-tahun mendapat hukuman penjara. Jangan melihat kesalahannya, tapi kepada siapa kamu bersalah. Anda jewer orang itu adalah kesalahan yang kecil, tapi jenderal kamu jewer, mengajak jenderal di sana, ya bapak belur ini. Jangan melihat kesalahannya, tapi kepada siapa Anda bersalah. Belum ada berbuat dosa kepada siapa? Rabbul Alamin. Ada yang lebih hebat. Karena itu jangan main-main. Jangan main-main. Allah ada perlu dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang kemungkaran itu juga melibatkan aparat di sini. Aparat kayak kepolisian atau apa. Salah satu contohnya Al-Bakir mau contohkan di daerah Ampelusa, mungkin daerah sini mungkin juga ada. Banyak sering terjadi pencurian sepeda motor. Nah, pencurian sepeda motor ini sudah merajalela, dan kita sebagai umat Islam sebaiknya tindakan yang paling bagus itu terkadang pernah dihajar massa malingnya sampai mati. Nah, ini kan termasuk kemungkaran, tapi pelakunya dihajar dan memberikan tindakan kasar. Nah, apakah ada daripada tokoh-tokoh masyarakat tindakan yang paling bagus itu apakah harus melaporkan kepada Kapolda agar Kapolres setempat itu supaya bisa kejahatan bisa dihentikan? Sebab kalau di hukuman di tempat itu apakah orang-orang yang memukul itu termasuk kena hukum kisos atau membunuh pada saat? Nah, itu yang saya mewakili masyarakat dari apel yang banyak kejadian pencurian sepeda motor. Terima kasih. Assalamualaikum. Hukum Islam itu ada, cuma yang harus menegakkan hukum Islam itu yang berhubungan dengan hak, itu harus pemerintah. Pencuri itu dikotokan, tapi yang melakukan harus pemerintah, bukan prinsipnya pribadi. Orang zina tadi itu kalau bukan kosong dicambuk 100 kali cambukan, tapi itu bukan perintah. Orang pembunuh dia dikisos, orang melukai dia dikisos, itu pemerintah. Nah, yang melakukan yang berkaitan dengan hak itu adalah pemerintah. Jika pemerintah tidak mampu kepada mampu, ya dia harus
itu kalau sudah pakai hukum Islam itu maksimal. Nah, kalau sudah dipotong tangannya, ya jangan dipotong kakinya juga, kupingnya, kemudian hidungnya. Ya udah itu saja ada di situ. Itu akan menjadi satu pelajaran untuk seterusnya. Karena itu perlu didiskusikan ya dengan pemerintah. Nah, ya enggak ini buktinya dalam kurungan penjara banyak yang kasih kecurian. Saya enggak kalau potong tangannya ini. Ayo diskusi itu dibicarakan. Barangkali dicoba bisa. Setahun aja coba. Insya Allah turun itu karena pencurian. Insya Allah begitu. Didiskusikan. Gitu. Nah, jadi memang ada aturan standar. Nah, mungkin itu aturan akan dilonggarkan di Al-Quran. Oh, nggak bisa diterapkan Indonesia, bisa tapi nggak mau. Bisa diterapkan kalau mau, DPR-nya mau, pemerintahnya mau, bisa aja. Tapi nggak mau, ayah nggak mau ini itu jauh dari apa ya Allah. Nah kita, bukan kewajiban kita untuk menegakkan hak. Untuk menegakkan hukuman ini bukan kewajiban kita, ini pemerintah. Nah itu pemerintah. Tapi ini bukan negara Islam, silakan. Nggak ada masalah. Bukan negara Islam, nggak ada masalah. Tapi pakai hukum Islam dicoba lah. Dicoba, kenapa nggak? Bicarakan, diskusi, tidak ada masalah. Didiskusikan. Pembunuh akan jadi orang turun di sini. Semakin ditakuti, kenapa? Hanya masuk penjara, di penjara bisa disulap, kamarnya bisa menjadi seperti hotel. Kan gitu. Tapi kalau misalnya pembunuh dibunuh, nggak ada yang jadi jago, nggak ada yang jadi jago. Ya, didiskusikan, ayo diskusi. Nah, mana yang boleh itu kan? Buktinya, yang keluarganya dibunuh, dia merasa tertolongi, nggak puas dengan hukuman 20 tahun bebas, nggak puas. Tapi kalau ditegakkan, insya Allah selesai. Nah, mungkin anaknya akhirnya ini bapak saya dibunuh sama ini, terus saya bunuh dia, terjadi pembunuhan lagi nanti. Didiskusikan. Hah? Monggo silakan. Ya, tidak ada kebenaran, ya, kecuali dari Allah. Al-Haqqu Rabbi. Al-Haqqu min Rabbi. Bukan wewenang. Sampai mati ya, liru. Kita itu kalau sudah ada hukum, ya itu yang harus ditegakkan. Nah, masyarakat bagaimana? Ya masyarakat karena mungkin jengkel. Ya kalau memang itu dilakukan, ya dosa. Kita mau bunuh. Mungkin yang boleh dibunuh itu hanya 6. Yang boleh dibunuh hanya 6. Orang yang murtad, orang kafir harbi, orang yang meninggalkan sholat. Kalau dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian babi, anjing galak, ya, ada 6 orang. Bisa dimosol. Nah, orang walaupun kafir apabila mungkin dan dari merahum walaupun kafir dan dari ayahnya yang saya tanya begini, ada seorang bertetangga nih, satu datang yang lainnya memang nggak berbagai bicara yang salah apa yang bicara kemudian dicoba dengan bersedekah bersedekah dengan sedekah karena dinyatakan dengan sedekah tanpa perubahan. Tapi pada kenyataannya di sudah pertama menjadi menjadi. Nah pertanyaan saya dengan sedekah ini gimana? Fungsi dari orang kalau nggak ada perubahan sama sekali, malah kemudian jadi pertama ini. Yang kedua bikin saya. Apa hubungannya sama ayat tadi?
dikasih kok Dikasih coba gitu ya. Terus sudah malah udah jadi malah. Padahal Nanti sebetulnya ada itu, ada beberapa orang punya jiwa itu memang yang sudah rusak, ya terus sudah. Yang kedua, Nabi sampaikan dia seantara masih uji tadi. Ada seorang laki-laki itu ingin berdoa, tidak mungkin bersedekah dengan harapan karena dia masih bujang, ya kan, mendapatkan seorang yang bisa jadi pendamping yang sekapat dengan dia. Tapi pada kenyataannya ketika itu ada orang menunjukkan dia dan tempat ada seorang wanita yang kafir. Nasibnya bagus dan juga jamilah bukti katanya begitu deh. Dan cerita akhirnya dia menikahnya deh. Akhirnya di tengah jalan ternyata si wanita ini seperti ceritanya. Ya gitu loh dia. Lalu sudah saya tanyakan dengan persyaratan dari penuhnya ini doa dipenuhi ini sedekah juga dipenuhi masih terjadi hal semacam ini. Mengapa itu masih terjadi? Ini penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu umumnya ketika dia tadi itu disikapi dengan lemah lembut, dia akan menerima. Tapi ada manusia yang sifatnya adalah tidak bisa dibuat lemah lembut, harus ditegasi. Nah, disinilah perlunya ada pemerintah, perlunya ada polisi, perlunya mereka adalah orang yang harus menindak dan mempertegas orang itu perlunya. Kalau mereka itu menjalankan tugas dengan benar, nggak ada yang bisa menjadi jago dalam maksiat kepada Allah di atas bumi. Tapi kalau tidak melaksanakan tugas, justru kasih peluang kepada mereka. Yang tertindas orang yang nggak salah, orang yang lemah. Yang tertindas orang yang lemah. Saya mau tanya, kalau ada 4 parkir, di situ ada juru parkirnya. Kemudian sepeda motor di situ hilang. Siapa harus bertanggung jawab? Hah? Juru parkir. Juru parkir. Yang disalahkan yang punya sepeda motor, kamu yang salah. Ini kan berarti apa? Ini ada tukang parkir yang tidak tanggung jawab. Yang pertama, kalau ada misalnya dokter, pasien itu sudah dirujuk kepada itu dokter, tapi mau praktek obatnya keliru sama mati. Yang salah apa? Yang mati ini atau dokter? Dokternya yang harus bertanggung jawab. Kalau misalnya ada satu pemerintahan, kalau misalnya ada kepolisian, ada TNI, ada itu, kok banyak malingnya sama-sama? Yang punya barang atau? Ya, yang harus bertanggung jawab siapa? Gitu. Yang harus bertanggung siapa? Gitu. Kalau banyak narkoba, yang harus bertanggung jawab siapa? Ya jangan sampai anak kamu kena narkoba. Iya, kami berharap itu, tapi ini dipengaruhi. Terjadinya di mana-mana itu yang tanggung jawab siapa? Gitu. Nah ini yang harus dipikirkan. Masjid ini kalau sepi yang kan bertanggung jawab siapa? Amirnya. Ya amirnya. Kenapa kok bisa sepi masjid? Karena itu kalau semuanya melaksanakan tugas dengan baik, beres semuanya. Alhamdulillah negeri kita ini negeri yang Allah kasih kenikmatan yang luar biasa. Ya presidennya Islam, kemudian banyak pejabat-pejabatnya orang Islam, kita tidak begitu. Tinggal, ayolah kita sebagai Muslim bagaimana kita harus bisa melaksanakan tugasnya masing-masing. Ya, tapi nggak boleh juga sih kita dengan semena-mena harus nggak boleh juga. Yang penting ayo berdoa, kita eksekusi. Nah, kalaupun tidak bisa langsung secara
100%, ya kita ambil 10%, 20%, 30%. Tapi kan nilainya nasional, gitu. Ya. Ya. Jadi nggak bisa dipaksa, nanti ada bagian-bagian masing-masing. Ada yang memang maksa, ada yang memaksa. Ini ibarat manusia itu ibarat di hutan itu ada binatang buas. Ada binatang buas, nggak bisa diperlakukan seperti kambing, nggak bisa diperlakukan seperti sapi. Binatang buas ya harus kerangkeng, ya harus kerangkeng. Talinya bukan tali biasa seperti talinya kambing, rantai talinya ada sendiri cara, ada sendiri cara. Ya, satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu sejauh mana kita harus bersikap menghormati. Misal seperti ini ada karyawan malas, sudah kita peringatkan, sudah kita trainingkan, tetapi dia itu dengan karakternya dia itu seperti itu saja, sudah training, sudah dikasih tahu, tetapi tetap aja melakukan kesalahan. Apakah kita masih berlemah lembut terhadap seseorang itu? Pertanyaan kedua ini agak melenceng dari pembahasan berikut. Saya mau bertanya dengan Pak Prof. Ini umroh dan haji. Di umroh itu ada dua pendapat yang saya dapat itu, yaitu adalah dalam satu kali safar itu ada pendapat yang mengatakan satu kali umroh bolehnya, karena Rasulullah itu pernah bersafar, beliau itu umroh dan tidak mengambil mikot. Ada pula pendapat itu satu kali safar boleh untuk umroh berkali-kali, seperti itu. Nah, yang kedua itu untuk bab umroh ini, kalau umpamanya sudah tahallul dan kundul, untuk umroh kedua, ketiga itu bagaimana cara tahallulnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelumnya sama pertanyaannya ya. Ada orang kok nggak bisa diatasi di dalam hal itu? Ya diatasi dengan cara bijaksana. Kalau misalnya pencurian tadi itu misalnya, yang ada si polisi kan, tembak kaki dia misalnya atau di Bogor dia tadi itu kan gitu ya, masuk ke penjara polisi. Nah, kalau diserahkan sama massa, dia mati seperti tadi itu, kan gitu ya. Kalau misalnya permasalahannya masalah stres psikis misalnya, ya psikiater, jiwa yang nangani itu, ini. Nah, karena itu serahkan kepada bidangnya masing-masing. Nah, kalau misalnya nggak bisa diatur orang, ya dikasih. Kamu jadi pegawai saya gaji untuk jadi dapat keuntungan, bukan gaji karena malasnya kamu. Tidak, ya kamu percaya. Loh, apakah itu adalah termasuk kasar? Ya, enggak. Kalau itu haknya kamu, kalau hak itu bisa kamu maafkan, bisa kamu tegasi. Anda maafkan, silakan. Sama dengan misalnya HP kamu dicuri, Anda maafkan, silakan. Anda tuntut, ya silakan, itu hanya Anda. Tidak ada masalah kalau begitu. Bisa dibimbing, ada masalah nggak bisa dibimbing keluar. Saya sendiri juga begitu di pondok. Kalau sudah nggak mampu, ya target. Nggak cocok ada di sini. Anaknya kamu nggak jodoh sama kita, saya ustadz yang lainnya yang mampu. Jadi mau diapain? Kalau rumah sakit aja juga begitu kok. Nggak mampu ya dirujuk. Dirujuk. Kalau enggak ya kita mau kemampuannya sampai ada di sini. Dengan berharap lebih, ada yang menuntut yang lebih. Nah, ya. Kalau masalah umroh, satu safar satu umroh, dalilnya itu apa? Nabi itu melakukan cuma satu umroh begini loh. Kalau dalil melarang itu, kalau dalil haram tidak boleh, itu harus ada larangan. Tidak boleh umroh 2 kali dalam satu safar. Nah, itu baru ada dalil.
Di mana itu? Tanya aja sama dia. Kalau nggak ada di kitab, berarti pendapatnya dia sendiri, nggak usah diikuti. Paham ya? Nah, umroh itu yang penting rukun-rukunnya memenuhi syarat. Rukun-rukunnya dan syarat-syarat dipenuhi selesai. Ada apa bingung? Tinggal Anda ke mikot, Anda niat ihram ada di situ. Setelah Anda berpakaian ihram semuanya menghilangi segala makhluk, Anda tawaf, Anda sa'i, Anda halal. Selesai. Itu adalah umrah pertama udah digondol. Gimana kalau umrah kedua? Imrahul Musa dijalankan itu buktinya dijalankan sebagai syarat. Paham ya? Nah, sebagai syarat. Tapi kalau bisa, gundulnya terakhir aja umrohnya. Ya, susu gundul. Gundulnya terakhir. Ya, terakhir. Nah, Allah cukup. Pengajian bulan depan insyaallah Sabtu 16 November. Sabtu 16 La